Minum itu selang 3 hari, bokap gue tiba-tiba pingsan. Karena maaf pak, saya tuh berasa kayak cobain obat ini, cobain obat itu, dan padahal sakitnya nggak itu gitu loh. Saya nggak tahu ya pak, nggak teliti atau apa, tapi menurut gue itu fatal. Dan apakah wanita asal Indonesia ini membenci negaranya karena dia mendapatkan satu pelayanan yang tidak pasti di negaranya sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Selamat datang, selamat berkunjung kembali ke Indra SFN di sini. Apa kabar teman-teman semua di sana? Tentunya setiap hari, setiap saat saya mendoakan semoga kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan yang sakit agar lekas dapat disembuhkan, juga yang sehat agar tetap dapat menjaga kesehatannya setiap saat dengan cara berolahraga secara teratur. Dan rupanya di sini ada satu kejadian, satu peristiwa lagi guys, cerita yang wajib untuk kita angkat, kita ulas pada video kali ini. Tentang hal apakah itu? Oke, cerita ini adalah satu cerita yang menyedihkan dari kisah wanita asal Indonesia. Nah, bagaimana cerita ini guys ya? Mengapa orang atau wanita Indonesia ini mengalami satu kejadian atau peristiwa yang menyedihkan? Oke, diceritakan wanita asal Indonesia ini ya, bahwa dia merasa sangat kecewa dengan satu hal yang ada di negaranya, yaitu adalah dunia medis. Nah, oke, diceritakan bahwa wanita asal Indonesia ini rupanya orang tuanya atau ayahnya sedang mengalami sakit yang cukup parah, guys. Nah, di sini sebagai seorang anak tentu dia ingin melakukan yang terbaik untuk ayahnya ini, guys. Jadi pergilah dia ke hospital yang ada di Indonesia. Ada beberapa hospital dia masuki dan juga klinik ya, guys ya. Nah, di sini ya, bukan kesembuhan yang dia dapat, bahkan kebalikannya, guys. Keadaan semakin lama semakin parah ya sakit ayahnya ini. Dia pun bingung. Dan saat dia masuk ke hospital itu selalu diopor-opor dari hospital satu ke hospital lainnya, kemudian masuk lagi ke klinik ya. Nah, di sini timbul kekecewaan dari wanita asal Indonesia ini ya, guys. Bahkan ada satu momen ya, di sini dia mengaku sangat-sangat sedih sekali bahwa ayahnya dibuat sebagai bahan percobaan di klinik tersebut. Nah, ini apa guys ya? Maksudnya menjadi bahan percobaan. Betulkah yang dikatakan oleh wanita ini? Betulkah cerita itu guys ya? Lalu bagaimana kisah akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke hospital yang ada di Melaka, dan apa yang terjadi guys? Kita belum tahu, kita saksikan saja video ini. Yang jadi pertanyaan, apa sih ya yang dialaminya saat berada di hospital Indonesia? Mengapa dia mengatakan bahwa menjadi bahan percobaan di sana? Jom langsung saja kita mereaksinya. Ini dia. Abis baca berita ini, dan gue mau nyampein sih sama Pak Menkes, percayalah Pak, orang-orang Indonesia yang berobat ke Malaysia ataupun Singapura itu adalah orang-orang yang sudah dikecewakan oleh rumah sakit Indonesia. Dan pengalaman keluarga gue salah satunya. Sambil makan nih ya. Jadi di tahun 2016 itu bokap gue sakit. Dan bokap gue itu tipe yang menahan rasa sakitnya sebegitunya. Kalau nggak sakit banget dia nggak akan ke dokter. Nah, sebagai pasien BPJS kelas 1 dan taat membayar setiap bulan, bokap gue mau pakai BPJS dong ketika dia sakit. Nah, kalau kita tahu mesti ke puskesmas, bokap gue itu ke puskesmas. Lu bayangin ya, bokap gue ke puskesmas dulu, nanya dia sakit apa. Terus dijawab lah, karena bagian perutnya itu sakit banget dan dia nggak bisa nahan sakit itu. Akhirnya kita bawa ke puskesmas, dia mau pakai BPJS. Dijawablah sama dokter di puskesmas kalau bokap gue ini sakit kolesterol, darah tinggi, dan diabetes. Lalu ada MAH. Dikasihlah obat-obatan buat kolesterol, buat darah tinggi, buat gula, buat MAH. Dikasih tuh semua obat. Minum itu selang 3 hari, bokap gue tiba-tiba pingsan. Gue lagi kerja di kantor, dengar bokap gue pingsan. Gue langsung buru-buru ke rumah sakit karena bokap gue udah setengah sadar, dibawa ke UGD.
Sampai rumah sakit itu bilang, ini memang pingsan tapi keadaannya nggak gawat. Jadi bokap gue tidak bisa pakai BPJS karena tidak gawat. Harusnya bokap gue itu dibawa ke puskesmas. Lu bayangin ya, udah pingsan. It's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting di situ gue merasa yang penting bokap gue sembuh dulu. Dicek sama dokter internis di rumah sakit itu di Jakarta, dibilang, oh ini kena MAH GERD. Dikasih lagi obat-obatan, dicoba. Dikasih obat-obatan, selang 2 hari bokap gue makin parah. Sakit gak tertahankan di bagian ulu hatinya, di perutnya, di ulu hati, dada. Dan bokap gue kuning dari pala sampai kaki, sampai mata. Kaget sekaget-kagetnya, kita bawa ke rumah sakit di Jakarta Utara. Kita bawa dengan harapan mendapatkan penanganan yang baik. Sampai sana, karena bokap gue hanya BPJS kelas 1, dibilang tidak gawat. Jadinya tidak bisa dibawa ke UGD dan tidak ada tindakan lebih lanjut. Kalau mau bayar pribadi ke dokter internis. Dan di situ kita kesal akhirnya ya udah, tapi bokap gue kayak coba dulu aja kita ke puskesmas lagi. Balik nih ke puskesmas ceritanya ya. Balik ke puskesmas, abis itu bokap gue cerita gini. Terus gue jelasin, Pak ini udah kuning loh, sudah kuning. Memang ini tidak gawat, emang takaran gawat apa? Lalu dia bilang, memang bisa, kalau gawat itu BPJS bisa dipakai untuk ke rumah sakit, bisa. Tapi dalam gawat. Dan mereka mengindikasikan gawatnya orang Indonesia itu adalah kalau sudah kalau sudah mau jadi selama bokap gue itu belum mau dianggap tidak gawat. Terus udah kan, dia itu kayak, terus ini sakit apa? Sebenarnya sakit apa? Karena tidak sembuh-sembuh, gue bilang. Terus dia bilang gini, iya harusnya sih kolesterol lalala itu kan. Kita coba lagi ya Bu, pakai obat lain. Kita coba dulu ya Bu, pakai obat lain. Lu gimana jadi anaknya? Bokap gue udah kayak gitu. Terus kayak mau coba-coba nih, nggak mau. Gue pulang diskusi sama kakak gue. Ada 2 orang. Kakak gue cerita sama temennya, langsung lah timbul set. Dibawa aja ke Malaysia. Gue nggak ke Penang, tapi gue ke Malaka. Sampai di Malaka, besoknya langsung jadi malam itu juga gue pesen flight besok yang paling pagi. Kakak gue langsung pesan segala macem. Kita ke Malaka dengan modal nekat karena dalam keadaan bokap gue nahan sakit dan kuning. Gue sorry banget tuh ya, gue nggak tahu deh, kayak di pesawat tuh mungkin kayak pada bingung kali ya, ini kok kuning tapi ke pesawat. Tapi gue sorry banget gue dalam keadaan gawat dan gue harus bawa bokap gue segera ke dokter. Sampai di Malaka, kita ketemu sama dokter internis gastro. Cek darah bokap gue, nggak ada kolesterol, nggak ada darah tinggi, nggak ada diabetes. Ada darah tinggi tapi nggak ada diabetes dan kolesterol. Terus ditanyakan kenapa, dicek di USG, di endoskopi dan di tes darah. Ternyata bokap gue ada batu empedu. Dan obat-obatan yang dikasih sama puskesmas dan rumah sakit Indonesia malah memperparah batu empedu bokap gue. Karena batu empedu kan nggak bisa menyumbat salurannya kan. Terus tuh jadi kayak obat-obatan itu tidak bisa diserap dengan baik. Akhirnya bokap gue makin sakit. Nah setelah dari situ kita baru tahu, oh ternyata bokap gue kena batu empedu. Dan benar, pakai obat di sana, tidak operasi ya. Gue juga mikirnya kayak, langsung operasi, jangan operasi. Enggak, bokap gue dibilang masih kecil batu empedunya, jadi bokap gue masih bisa boleh pulang. Akhirnya ya udah dikasih obat dan sembuh pulang. Jadi Pak Menkes, maaf, saya cuma mau komentar kalau misalnya Bapak merasa kenapa ya orang Indonesia itu sukanya di luar negeri gitu loh. Nah karena kita tidak mendapatkan hasil yang baik, karena maaf Pak, saya tuh berasa kayak cobain obat ini, cobain obat itu, dan padahal sakitnya nggak itu gitu loh. Saya nggak tahu ya Pak, nggak teliti atau apa, tapi menurut gue itu fatal karena bokap gue kayak udah sakit begitu terus dibilang nggak gawat dan ternyata nggak ada kolesterol, nggak ada diabetes. Terus buat apa bokap gue konsumsi obat-obatan itu? Nah ya udah, terus untuk biaya memang ya menurut gue sama lah, mirip-mirip lah. Ya memang lebih murah, cuman kan kita harus hitung kos pesawat dan hotel di sana ya. Jadi kalau gue bisa bilang mirip-mirip gitu loh. Tapi ya sebenarnya nggak apa-apa di rumah sakit Indo. Cuman maksudnya kalau misalnya sakitnya jelas, kalau misalnya kalian punya alat yang memadai dan bisa memberikan
ini sakit apa dengan jelas kita pasti di sini kok. Jadi menurut gue kenapa kita keluar negeri, karena kita mendapatkan ketidakjelasan, karena dikecewakan oleh rumah sakit di sini. Apalagi untuk, ya gue merasakan bokap gue itu BPJS, jadi digituin gitu loh, gue ngerasain. Jadi kayak, oh ya udah, sekarang gimana ya nggak gimana sih. Kalau misalnya masih bisa di Indonesia ya di Indonesia. Cuman kalau bokap nyokap gue jujur kalau udah sakitnya agak-agak parah ya kita bawa ke. Dan demikian tadi video yang baru saja kita saksikan dari wanita asal Indonesia ini guys. Dan apa yang dirasakan, apa yang terjadi pada video ini yang dirasakan oleh AK orang Indonesia ini guys, ini adalah mewakili semua perasaan kami orang-orang Indonesia ya. Kami menginginkan hal tersebut. Nah sekarang kita ceritakannya sedikit apa yang saya pikirkan tentang dunia medis ya guys ya. Baik, saya akui bahwa di Indonesia itu juga ada beberapa hospital yang terbaik di Indonesia ya, termasuk hospital yang baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, itu adalah salah satu hospital yang terbaik ya guys ya. Ada beberapa lagi hospital yang ada di Indonesia ini yang berlisensi internasional, bertaraf internasional. Namun, mengapa hanya berada di pusat kota Jakarta saja guys? Ya, kami ya bahwa orang-orang yang seperti ada di Medan, ada di Jambi, Palembang, Riau, ya, Kalimantan, tentu membutuhkan hospital itu ada di dekat daerah kami guys, di provinsi kami. Seperti misalnya sampai saat ini orang Medan masih lagi ya berobat ke Malaysia ya guys ya, ke Penang dan berbagai tempat lainnya di Malaysia. Mengapa itu terjadi? Karena kalau secara hitung-hitungan akomodasi biaya transportasi yang akan dikeluarkan ya dari Medan menuju ke Jakarta itu kurang lebih kalau menggunakan pesawat kurang lebih 2 hingga 3 juta rupiah itu hanya untuk transportasi saja guys, belum yang lain-lain seperti penginapan dan banyak lagi ya. Nah, kalau ke Malaysia, orang Medan itu ke Malaysia itu bisa bolak-balik dengan harga 1 juta rupiah saja ya guys ya. Maka dari itu ya mungkin masih banyak orang yang berpikiran ya untuk menghemat biaya juga orang tetap berobat ke negara Malaysia dari Medan. Juga orang Riau seperti itu ya. Orang Jambi ya, orang Aceh karena lebih dekat ke Malaysia makanya mereka memutuskan untuk berobat ke Malaysia. Selain transportasi murah, juga mendapatkan satu pelayanan medis yang sangat-sangat baik ya untuk mereka, untuk kesembuhan mereka guys. Dan apa harapan kami? Harapan kami tentu ingin mendapatkan hal tersebut di provinsi-provinsi, jadi tersebar secara merata di Indonesia ini guys ya. Nah dari video ini guys, kita dapat menyimpulkan apakah wanita asal Indonesia ini membenci negaranya karena dia mendapatkan satu pelayanan yang tidak pasti di negaranya sendiri. Tidak ya, dia sama sekali tidak membenci negaranya. Bahkan dia sangat-sangat menyayangi negaranya untuk agar pelayanan tersebut dia dapatkan juga di Indonesia. Mengapa itu tidak terjadi? Nah, ini yang dia pikirkan. Nah, saya tahu transisi untuk mendapatkan sesuatu hal yang maksimal seperti medis yang ada di luar negeri, di Singapura, di Malaysia, itu juga Indonesia berusaha untuk menggapai hal tersebut ya guys ya. Namun hingga saat ini ya orang-orang Indonesia terutama untuk yang di luar Jakarta itu belum mendapatkan pelayanan yang maksimal. Mungkin ya ini adalah salah satu kisah yang menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Dan demikian dari video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan aku akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.